Pada tahun 2008, terdapat kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Korea Selatan. Kasus ini yang sangat menggemparkan pada saat itu. Bagaimana tidak, seorang anak yang masih berusia di bawah umur diperkosa seorang laki-laki yang sedang mabuk berat. Bukan itu saja, setelah kejadian tersebut, pria yang memperkosa anak di bawah umur tersebut hanya diberi hukuman 12 tahun penjara. Pada saat itu, seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang bernama Nayung diculik dan diperkosa oleh Cho Do-sun yang sedang mabuk berat. Nayung hendak berangkat ke sekolahnya seperti biasa. Namun tanpa disangka, seorang pria dewasa datang menghampirinya dan menyeretnya ke sebuah bilik toilet di publik. Di toilet tersebut, Cho Do-sun melakukan tindakan kekerasan pada Nayung. Penganiayaan dan pemerkosaan secara brutal dilakukan oleh Cho Do-sun pada gadis mungil tersebut, hingga mengakibatkan Nayung terluka parah sampai mengenai organ dalam tubuhnya. Ia mengalami banyak luka dan ia harus melakukan operasi besar. Dan hanya itu, ia juga mendapatkan luka mental yang sangat sulit untuk disembuhkan. Akibat perbuatan Cho Do-sun kepadanya, ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang serius. Tersangka Cho Do-sun kemudian ditangkap 3 hari kemudian dan menerima hukuman 12 tahun penjara. Tentu saja, hukuman tersebut dianggap tidak setimpal. Ribuan masyarakat Korea menuntut hukuman yang lebih besar untuk pemerkosa seperti Cho Do-sun. Setelah 12 tahun di penjara, Cho Do-sun kini keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Dengan pergelangan kakinya yang dipasangi gelang elektronik. Tidak hanya itu, gerak-geriknya juga akan diawasi 24 jam penuh. Ia kembali ke kediamannya di Ansan, Gyeonggi. Kembalinya Cho Do-sun di lingkungan masyarakat membuat ratusan warga Korea protes dan marah. Masyarakat sekitar menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada Cho Do-sun sangat ringan untuk kejahatan seksual terhadap anak. Banyak masyarakat dan penduduk sekitar merasa ketakutan setelah Cho Do-sun kembali ke Ansan. Selain itu, masyarakat geram karena istri Cho Do-sun justru bersikeras membela suaminya dengan alasan lelaki tersebut berada di bawah pengaruh alkohol. Setibanya Cho Do-sun di kediamannya, banyak warga setempat marah dan melemparkan telur ke arahnya. Tidak hanya itu, warga juga meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan agar Cho Do-sun dieksekusi atau diusir dari kota. Karena kasus ini adalah kasus besar yang menggemparkan di Korea Selatan. Akhirnya, kasus ini juga dikisahkan dalam film yang berjudul Hope, dirilis pada tahun 2013, yang disutradarai oleh sutradara terkenal yang bernama Lee Jong-ik, berdasarkan kisah terakhir di Nayung. Pada tahun 2013, Lee Jong-ik menggandeng Sol Kyu, Bong Ji-won dan Lee Rae untuk membuat film yang diangkat dari kasus pemerkosaan di Korea Selatan yang mengemas dengan apik film Hope hingga mendulang sukses di berbagai negara. Di dalam film Hope ini sangat ditekankan perjuangan keluarga Nayung alias Sowon yang harus bertahan dan menjaga kondisi pasca kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Cho Do-sun. Pemulihannya dibantu oleh lembaga khusus yang menangani korban kekerasan seksual. Film Hope ini digunakan sebagai protes atas ketidakadilan keputusan Nayung Case. Semenjak kasus ini muncul ke media, warga Korea menandatangani petisi agar Cho Do-sun dihukum lebih berat dan diganjar setimpal karena perbuatannya, dan bukan hanya 12 tahun penjara saja. Kita memang tidak pernah bisa tahu apa yang kemungkinan nanti bisa terjadi, tapi kisah ini mungkin bisa jadi peringatan agar kita lebih waspada kepada orang asing atau siapapun itu. Kita juga perlu memberi dukungan pada korban pasca trauma, karena untuk melanjutkan hidup setelah kejadian miris yang menimpa korban tidaklah mudah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.